Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ubluk-Ubluk TV Info. Nah, berita-berita tentang firework masih terus bergulir, dan artinya firework semakin lama ada peningkatan yang sangat spektakuler. Untuk menghadapi open mainnet, pastinya banyak hal yang dibuat oleh core team diperbaiki ya, kemudian ditambah menu, maintenance dan lain sebagainya. Ini adalah usaha yang jelas dilakukan untuk pioner yang berjumlah puluhan, bahkan digadang-gadang ya teman-teman, ada yang mengatakan bahwa yang sudah mendownload Pi-Network ini sudah hampir 100 juta bahkan lebih, karena dari Android saja sudah lebih dari 50 juta itu beberapa bulan yang lalu, dan dari iOS atau iPhone ya, itu juga sudah melebihi kapasitas. Nah, ada juga yang mengatakan berita bahwa salah satu topik utama di forum G20 adalah regulasi kripto ekologis. Jadi jaringan Pi adalah satu-satunya yang memenuhi persyaratan. Nah, ini kita ucapkan alhamdulillah ya. Di hari Jumat ini kita ucapkan alhamdulillah, dan kiranya ini akan menjadi berita yang besar di masa yang akan datang. Dan akhir minggu depan ya, itu pengumuman besar akan kita tunggu dari seorang yang luar biasa ya, man of the man. Jadi Dr. Nicholas Kokalis yang mungkin akan membuka jaringan utama ya, kisi-kisinya mungkin akan open mainnet di 14 Maret 2022. Nah, jadi juga kita melihat ada pengumuman dari media sosial core team sendiri ya, di Twitter. Nah, itu berita terbarunya yaitu tentang ya, perintis tentunya ya, perintis akan layaklah mendapatkan pengalaman dari Web3 inklusif yang menempatkan orang-orang sehari-hari pertama, orang-orang yang biasa ya. Dan itu sebabnya mainnet tertutup di Firework membatasi konektivitas eksternal yang menjaga jaringan sementara ya, membangun utilitas tentunya seperti itu. Nah, jadi juga teman-teman, kita melihat dengan adanya informasi ya yang terus diupdate oleh core team sendiri, oleh Pi-Network sendiri, ini menandakan bahwa perjalanan ya akan terus dilakukan sampai matang, sampai semuanya bisa diakses oleh pioner, dan ini akan mengejutkan bagi orang-orang yang hari ini tidak percaya dengan Pi-Network. Nah, ketika kita yang percaya, kita sabar, kita menunggu, dan kemudian ya dengan bulian, dengan ejekan, dengan orang-orang yang maaf ya, EQ-nya rendah, yang mengatakan Nicholas Kokalis dan core team ini orang-orang bodoh ya. Ini saya pikir adalah orang-orang yang mengejek dengan EQ yang rendah, karena mereka tidak sanggup belajar di universitas ternama, dan mereka tidak menghargai karya orang lain. Nah, jadi Pi ini adalah tren umum ya, yang ya kita perlu bersabar sampai saat ini, dan akan membangun ekosistem yang sangat kuat, sangat kaya tentunya, dan blockchain Pi ini yang sangat kuat, yang mana akan ada transformasi ya, kemudian perjalanan dari berbagai penguatan ekologi dan informasi, serta modernisasi internalisasi, itu akan ada perjalanannya secepatnya dengan hitungan detik di Pi blockchain ataupun dengan uang digital ya, yang mana transfernya tidak terlalu lama seperti halnya yang terjadi pada saat ini. Nah, kita akan melakukan hal-hal yang paling baik lah tentunya untuk masa yang akan datang. Kita amankan koin kita ya, dan kemudian kita akan gunakan koin kita ini dengan maksimal mungkin, karena Pi merupakan versi digital ya, Federal Reserve ya, yang ditingkatkan sebagai ekologis. Nah, jika Pi adalah kesatuan kekuasaan dan keuangan, inti dari Pi adalah membuka tatanan mata uang, keuangan, dan peradaban politik dunia baru yang akan datang, teman-teman. Nah, ketika ribuan perusahaan terhubung nanti di rantai publik ya, di hackathon dan lain sebagainya, jaringan Pi akan mewujudkan kendali atas kekayaan, sumber daya alam, dan tenaga kerja di seluruh dunia
dan membentuk pola kembali dunia. Seperti itu teman. Artinya hari ini masih fokus ya tentang KYC lah. Tentunya akan dicepatkan, akan diselesaikan oleh Kortim. Nah, ini kita akan tunggu saja. Tidak perlu kita mencibir, tidak perlu kita melakukan hal-hal yang aneh, tidak perlu tergesa-gesa. Kita lihat saja berita-berita yang akan hadir menghiasi media sosial sebagai penguatan diri kita ya, sebagai hal yang menjadi motivasi bagi kita ke depannya. Pi Network akan jadi uang, akan jadi peradaban. Nah, jika ini semuanya terjadi, jelas sekali bahwa info-info yang akan kita miliki ya, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, walaupun belum ada pernyataan resmi tentang Pi ini akan launching atau open mainnet di tanggal 14 Maret 2023, pasti sudah umum ya, mendunia tentunya. Nah, sumber datanya sudah jelas. Ketika mereka tidak mengatakan bahwa tanggal 14 Maret 2023 itu open mainnet, tetapi ketika kita desak ya bahwa Kortim harus ya dan lain sebagainya, ini sudah nyata dan jelas Pi Network akan open mainnet pada tahun 2023 ini. Nah, mudah-mudahan semuanya pionir ini akan menjadi sultan-sultan lah di seluruh dunia, yang mana kedepannya ya menjadikan Pi sebagai tatanan hidup. Walaupun koin Pi ini nanti bukan koin yang naik turun dan lain sebagainya atau seperti konvensional dan tradisional lainnya. Nah, itu adalah alasan-alasan yang dilakukan oleh Kortim ya untuk menjadikan Pi dengan harga yang istimewa. Apakah harganya 3,14 dolar atau 31,4 atau 314 atau digadang-gadang 314.159 seperti itu teman-teman. Nah, jadi betul lah ya bahwa kita semuanya bahwa sebagai pengalaman web inklusif, kita minta bahwa Pi kedepannya akan menjadi tatanan hidup buat kita semuanya. Ya teman-teman, terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan kita sukses berjamaah dan menjadi kaya raya di tahun yang akan datang. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.